Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Antoni Banderas dari program studi komunikasi dan penyiaran Islam dengan NIM 222050174. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi menjadi penting dalam berbagai konteks, baik dalam organisasi, bisnis maupun program-program sosial. Latar belakang dari perencanaan komunikasi sendiri adalah untuk menyelenggarakan program komunikasi di lembaga pemerintahan, swasta, organisasi untuk meningkatkan pemasaran komersial, pemasaran politik, untuk kebutuhan pencitraan atau penanganan konflik antara media dan instansi, untuk menyebarluaskan gagasan penyadaran masyarakat di bidang kesehatan, lingkungan, pajak, asuransi, kampanye sosial, dan program peduli komunitas sekitar. Untuk aplikasi kegiatan pembangunan infrastruktural adalah hardware, pengadaan program atau software di industri komunikasi, misalnya seperti wartawan, PR, dan humas. Lanjut kedua, itulah pentingnya perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi sangat diperlukan dan dibutuhkan sebelum kita melakukan kegiatan dan turun ke lapangan untuk melakukan sebuah observasi. Berdasarkan buku Prof. Hanfier, Changara, MSc, VD, VHD, komunikasi yang dilaksanakan tidak luput dari berbagai perintangan dan hambatan. Proses perencanaan komunikasi dimaksud untuk mengatasi rintangan-rintangan yang ada guna mencapai efektivitas komunikasi, sedangkan dari sisi fungsi dan kegunaan komunikasi, perencanaan diperlukan untuk mengimplementasikan program-program yang ingin dicapai, apakah itu untuk pencitraan atau pemasaran. Perencanaan komunikasi sangat diperlukan untuk menyusun strategi komunikasi agar program bisa berhasil. Untuk mencapai tujuan perencanaan, maka sudah pasti dibutuhkan perencanaan pembelajaran yang baik. M. Sobri Sutikno dalam bukunya Pengelolaan Pendidikan Tinjauan Umum dan Konsep Islami menegaskan bahwa perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan pengelola. Tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berhasil tidaknya suatu program pembangunan memerlukan dukungan komunikasi yang pada dasarnya sangat tergantung dari perencanaannya. Artinya suatu program yang direncanakan dengan baik akan menekan kemungkinan terjadinya kesalahan. Lanjut, yaitu alat komunikasi planning muncul karena adanya konflik antar negara dan negara-negara maju yang memuncak pada tahun 1970-an. Negara berkembang dimotori oleh Perdana Menteri Indira Gandhi mengeluarkan ketidakseimbangan informasi dunia akibat mengalirnya informasi dengan tidak berkeadilan dari negara sedang berkembang yang kurang mampu membeli teknologi informasi. Ketidakseimbangan informasi didukung hasil riset Dr. Gepner atau Dan Enigbar School of Communication dengan sampel 3 negara kapitalis, Amerika Serikat, Inggris, dan Jerman Barat, dan 3 negara sosialisasi, Uni Soviet, Rusia, Hongaria, Cekoslowakia. Lanjut, yaitu kebijakan komunikasi berhasil dirumuskan oleh beberapa pakar, diantaranya Somerland. Kebijaksanaan komunikasi adalah prinsip-prinsip aturan-aturan dan pedoman di mana sistem komunikasi dibangun secara khusus dalam kerangka yang lebih luas. Sir MC Brand mengatakan bahwa kebijakan komunikasi adalah prinsip-prinsip aturan-aturan atas pedoman di mana sistem komunikasi dibangun sehingga menjadi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengordinasikan kegiatan. Memiliki pendekatan dengan melihat kemungkinan alokasi dana, keputusan-keputusan struktural yang berpengaruh terhadap aktivitas komunikasi, serta berusaha menyisihkan ketidakseimbangan faktor-faktor eksternal dan internal, serta menetapkan prinsip prioritas yang akan diambil. Dan juga ada dari Alan Hancock, kebijaksanaan komunikasi adalah perencanaan strategik yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang, serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Perencanaan strategik diwujudkan dalam target yang dapat dikuantifikasi dengan pendekatan-pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai dan kebijaksanaan komunikasi. Lanjut, yaitu tujuan kebijaksanaan komunikasi. Kebijaksanaan komunikasi memiliki 2 tujuan. Yang pertama adalah secara sosiologis. Secara sosiologis mendapatkan proses komunikasi sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak merugikan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa setiap masyarakat dimanapun mereka berada memiliki sebuah bentuk atau proses komunikasi.
Proses komunikasi ini tentu saja memiliki dinamika yang terus berkembang secara naik dan turun. Tidak saja dinamika ini perlu dijaga agar bergerak ke arah yang positif. Kebijaksanaan di sini memainkan peran yang penting. Kebijaksanaan komunikasi harus bisa menjamin dinamika sosial masyarakat secara positif dan bisa meminimal ketimpangan. Misalnya adanya dominasi dari suatu pihak atas pihak lain, maka disusunlah sebuah kebijakan keterlibatan pihak masyarakat. Yang kedua itu adalah komunikasi merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat. Komunikasi dipandang sebagai sebuah sistem di mana sebuah sistem yang terdiri dari subsistem. Ada kalanya subsistem berjalan dengan tidak maksimal, ada masalah, ada hambatan, maka kebijaksanaan komunikasi lahir untuk memperlancar proses berjalannya sistem komunikasi. Sebuah kebijakan komunikasi tak bisa dilepaskan dari kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kebijakan komunikasi juga merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik secara sederhana dapat dipahami sebagai apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Lanjut, yaitu adalah sektor yang terlibat dalam kebijakan komunikasi. Yang pertama adalah eksekutif, yang kedua adalah legislatif, yang ketiga adalah badan bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Lanjut ke tipe perencanaan komunikasi. Tipe yang pertama adalah mengacu pada kebijaksanaan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Yang kedua terwujud dalam target yang dapat dikuantifikasi dengan pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga adalah perencanaan strategi dalam hal manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini, untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Sehingga rencana strategi menjadi petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dengan kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5-10 tahun. Lanjut, yaitu ciri fisik. Yang pertama adalah berorientasi ke masa depan. Pertanyaan menyentak, membumi, ambisius, dan menantang. Yang ketiga mengekspresikan kreativitas. Yang keempat memiliki ciri unik dan citra yang berbeda. Yang kelima memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi. Yang keenam itu adalah mempunyai standar yang tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Yang ketujuh memperhatikan sejarah, nilai, dan kultur organisasi. Lanjut, perencanaan komunikasi operasional. Perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang direncanakan untuk mencapai tujuan. Di sini terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama adalah perencanaan infrastruktural komunikasi atau hardware. Disebut juga perencanaan teknik atau physical planning, menyangkut pengadaan alat-alat komunikasi, serta perencanaan infrastruktur komunikasi bisa disebut perencanaan piranti keras komunikasi atau hardware communication. Yang kedua adalah perencanaan program komunikasi atau software yang mengarah pada knowledge threshold yang mencakup pengetahuan, keterampilan atau talent, struktur organisasi, dan penyusunan program tentang kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Lanjut ke pendekatan perencanaan komunikasi dari Meyerson-Solihin. Yang pertama, pendekatan perencanaan rasional menyeluruh dilandasi sebuah kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai satu kesatuan. Seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap, menyeluruh, dan terpadu, peramalan yang serta ditunjang oleh sistem informasi. Yang kedua, pendekatan perencanaan terpilih. Pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian kebijakan umum yang berkaitan langsung dengan unsur dan subsistem dan yang diprioritaskan. Pendekatan perencanaan terpilih dalam pelaksanaannya lebih mudah realistis. Yang selanjutnya adalah teori pendekatan perencanaan komunikasi. Teori yang pertama adalah teori pembangunan, digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang dikehendaki oleh pembangunan. Yang kedua adalah teori sosiologi, digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosial kultural. Yang ketiga adalah teori komunikasi yang berkaitan dengan strategi komunikasi.
Yang keempat itu adalah teori organisasi untuk memahami bentuk kelembagaan, baik dijadikan sebagai sasaran pergerakan program maupun sebagai target sasaran program. Selanjutnya yaitu hakikat perencanaan komunikasi. Yang pertama, perencanaan komunikasi sebagai proses. Memakai juga dua pendekatan. Pendekatan pertama adalah perencanaan sebagai penerapan teori. Praktis kurang menerima ini karena teori seringkali digunakan untuk menjelaskan gejala-gejala dan bukan menjadi teori sebagai pedoman untuk melakukan suatu dengan membuat proyeksi pada apa yang akan terjadi di masa depan. Yang kedua itu adalah perencanaan sebagai proses. Teori ini digunakan untuk mendapatkan alternatif di dalam mengorganisir fungsi perencanaan. Pendekatan ini untuk memperoleh pendekatan yang lebih komprehensif dan rasional. Yang kedua itu adalah perencanaan komunikasi sebagai sistem. Komunikasi dilihat sebagai internal dari perencanaan nasional yang kedudukannya sama dengan perencanaan sektor lain. Maka perencanaan komunikasi komponen dari sistem yang harus sejalan dengan sektor lain. Yang ketiga adalah perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi. Karena adanya perusahaan ICT atau Informasi Communication dan Teknologi sangat cepat dan drastis, maka proyeksi perencanaan yang menggunakan ICT diragukan. Karena itu, perencanaan komunikasi agar dibuat lebih dalam. Ada juga itu perencanaan komunikasi jangka pendek, membuat proyeksi pertumbuhan dan perkembangan sistem komunikasi yang ada. Perencanaan komunikasi jangka panjang membuat proyeksi alternatif untuk masa depan dengan jangka waktu yang cukup lama. Yang keempat, perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi. Stuart Wells, menurut beliau ada dua pendekatan ekonomi yang bisa dipakai. Yang pertama, pendekatan ekonomi klasik. Yang kedua, pendekatan ekonomi Marxis. Yang ketiga, dari kedua pendekatan ini digunakan di mana produk komunikasi dilihat sebagai barang komoditas, sebagai industri dan instrumen nasional. Pendekatan ekonomi melihat sejauh mana program komunikasi dapat dilaksanakan dan menguntungkan, dan juga melihat status pemilikan media. Yang kelima itu adalah perencanaan komunikasi sebagai evaluasi untuk mendapatkan hasil dan efektif dan pelaksanaan program, utamanya untuk melakukan revisi atau perubahan jangka dalam proses tidak sesuai dengan garis kerja. Evaluasi dapat dilakukan dengan menetapkan kebijakan, perencanaan sistem, pelaksanaan dan pemeliharaan, serta evaluasi pada perkiraan hasil atau akibat yang ditimbulkan. Selanjutnya, masalah dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama itu adalah regulasi internasional terkait dengan jaringan satelit, global informasi, juga terkait dengan regulasi komunikasi yang ada pada negara lain, atau kerjasama internasional yang melibatkan penggunaan jasa komunikasi antar media. Yang kedua itu adalah kebijakan nasional. Perencanaan komunikasi terkait dengan perencanaan pembangunan nasional atau National Guideline dan UUD yang dikeluarkan oleh pemerintahan. Yang ketiga adalah desentralisasi berkala nasional dan dilakukan secara sentral oleh pusat, sehingga menimbulkan keengganan untuk mendelegasikan ke daerah. Keadaan ini membuat dilema. Yang keempat adalah koordinasi. Kemungkinan komunikasi dan informasi dalam pengelolaan hanya diperlukan koordinasi baik secara vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antar pemerintah. Dan itu adalah pembahasan tentang perencanaan komunikasi dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.